Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digita Elektania dengan NIM 67042031139 dari kelas MP 4402. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya di mata kuliah Human Capital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus sumber daya manusia yang terjadi pada Maybank. Kasus ini berjudul Kasus Maybank Terulang, Bank Perlu Benahi SDM. Kasus ini merupakan kasus yang dialami oleh Winda Lunardi yang kehilangan uangnya senilai 22 miliar yang diduga dikuras oleh Kepala Maybank Cabang Cipulir. Untuk itu, langsung saja ke pembahasan berikutnya. Berikut merupakan orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Yang pertama, ada Winda Lunardi, yaitu sebagai korban. Nasabah Maybank bernama Winda Lunardi yang mengaku kehilangan dana yang disimpannya di rekening bank senilai 22 miliar. Winda Lunardi diketahui merupakan penggawa salah satu tim e-sport ternama di Indonesia. Uang yang hilang tersebut merupakan uang tabungan Winda dari hasil kerja kerasnya. Yang kedua, ada Herman Lunardi yang berperan sebagai ayah korban. Herman Lunardi atau ayah dari Winda Lunardi merupakan orang yang terlibat di dalam kasus ini karena Herman Lunardi yang membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri setelah tabungannya di Maybank hilang 22 miliar. Uang tersebut hilang tak jelas dari rekening istrinya Herman Violeta dan anaknya Winda Lunardi. Yang ketiga ada Kepala Maybank Cabang Cipulir sebagai pelaku. Kepala Maybank Cabang Cipulir yang membobol dana milik nasabah untuk diputar di instrumen investasi lain. Tersangka dijerat dengan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, isu permasalahan yang melatar belakangi permasalahan pada kasus tersebut adalah karena buruknya kualitas SDM pada Maybank. Hal tersebut terbukti bahwa kasus pembobolan uang terjadi bukan yang pertama kalinya, melainkan sebelumnya pernah terjadi kasus serupa yang juga melibatkan orang dalam. Misalnya, sempat heboh kasus pembobolan yang dilakukan Maria Pauline Lumowa hingga membuatnya berhasil mendapat persetujuan Letter of Credit alias LC senilai 1,7 triliun rupiah melalui pengajuan bisnis palsu yang diloloskan oleh karyawan BNI, sehingga berdasarkan kasus tersebut, kualitas SDM bank perlu dibenahi. Selain itu, kasus tersebut terjadi karena kemungkinan sistem internal bank yang buruk karena terbukti dengan mudahnya Kepala Maybank Cabang Cipulir tersebut mendapat akses ke rekening Winda untuk menguras uangnya. Adapun berikut kronologi kasus tersebut yaitu kasus raibnya duit simpanan milik atlet e-sport itu bermula saat korban datang ke Maybank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan. Winda ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang itu untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka. Korban tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawarkan pelaku A terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. Belakangan diketahui, pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikannya di Maybank. Tersangka memalsukan semua data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik korban selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka. Kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Korban sendiri baru mengetahui uangnya dipakai pelaku saat dirinya mendapat
saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp600.000 saja, sementara rekening ibunya tinggal menyisakan uang 17 juta saja. Berdasarkan hal tersebut, sudah waktunya bank melakukan reformasi pengelolaan SDM yang mereka gunakan untuk operasional bisnis. Sebab kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan nasabah, namun juga reputasi bank itu sendiri. Adapun solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh Maybank agar kasusnya tidak terulang kembali, yaitu yang pertama, perlu adanya perbaikan sistem internal bank. Dengan maraknya kasus dana hilang, kebijakan tentang perbaikan sistem internal bank perlu dilakukan. Karena kebijakan ini bukan sekedar tanggung jawab bank bersangkutan sendiri, tapi juga tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Contohnya, sistem keamanan rekening nasabah harus lebih ditingkatkan. Pegawai seharusnya tidak bisa mengakses rekening nasabah agar tidak terjadi kasus pembobolan seperti yang dialami oleh Winda Lunardi. Karena kasus Winda Lunardi terjadi disebabkan oleh pimpinan cabang yang melakukan praktik perbankan di dalam bank. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya kepala cabang mendapatkan akses rekening Winda untuk menguras uangnya, sehingga sistem keamanan internal bank perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Yang kedua, perlu membangun kesadaran atau awareness pegawai. Dengan membangun kesadaran atau awareness pegawai, maka pegawai akan menjadi loyal kepada perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak memberikan pelatihan pada pegawai. Karena bagi bank yang awareness-nya tinggi dan prudent, ada prinsip kehati-hatian, mitigasi dari sisi kredit, pasar, dan operasional, diharapkan bisa menghindari kasus-kasus seperti ini. Yang ketiga, nasabah harus semakin cerdas dalam menentukan sikap dan kepercayaan kepada bank dan pegawainya. Nasabah juga punya peran mencegah terjadinya pembobolan. Nasabah harus semakin cerdas dalam menentukan sikap dan kepercayaan kepada bank dan pegawainya. Nasabah jangan terlalu percaya dengan pihak yang ada di bank. Nasabah harus mengerti juga prosedur-prosedur bank. Jangan memberi buku tabungan ke bank, PIN ke bank, dan lain sebagainya agar uang aman dan tidak dibobol. Yang keempat, bank harus melakukan reformasi pengelolaan SDM. Bank harus melakukan pengelolaan reformasi SDM yang mereka gunakan untuk operasional bisnis. Sebab kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan nasabah, namun juga reputasi bank itu sendiri. Bank harus lebih meningkatkan pengelolaan SDM, meski sebenarnya bank sudah sangat ketat sistemnya, tapi ibarat rumah, walau sudah dipasang tembok besi pun, kalau ada orang dalam yang bukakan pintu, yaitu bisa masuk juga. Nah, kebijakan ini perlu dilakukan karena mayoritas kasus dana nasabah raib terjadi lantaran ada peran oknum internal. Karena itu, reformasi perlu dilakukan dengan lebih ketat dalam proses penjaringan karyawan. Reformasi juga perlu dilakukan dari sisi prosedur dan sistem bank. Itu diperlukan untuk meminimalisir celah pembobolan dana nasabah. Reformasi juga bisa dilakukan dengan memberikan tambahan insentif kepada pegawai bank yang mempunyai peran besar dalam penentuan keputusan. Tujuannya agar mereka tidak tergoda melakukan penyelewengan karena gaji dan tunjangan yang ada sudah cukup. Dengan beberapa solusi alternatif tersebut, maka diharapkan kualitas SDM pada karyawan bank, khususnya pada karyawan Maybank, dapat meningkat dan dapat membangun kesadaran atau awareness pegawai agar lebih loyal kepada perusahaan, sehingga kasus ini tidak akan terulang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus SDM yang terdapat pada Maybank. Untuk itu, saya akhiri presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.